Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita telah membahas mengenai ARP spoofing. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai eh, serangan man in the middle attack. Ya. Jadi man in the middle attack ini merupakan jenis serangan yang sangat berbahaya dan bisa terjadi di mana saja, baik itu website, mobile phone, maupun peralatan komunikasi tradisional seperti email. Ya, jadi di sini man in the middle attack ini bukan hanya sekedar sniffing ya, mungkin bukan hanya menyadap uh, ke data rahasia ya, seperti yang dilakukan oleh sniffing. Ini kalau sniffing uh, sering disebut passive attack ya, karena attacker tidak akan melakukan tindakan apa-apa selain memantau data yang lewat saja. Nah, jadi dengan MITM ini attacker bisa mengetahui apa yang dibicarakan oleh kedua pihak yang berkomunikasi. Namun kekuatan dari MITM ini bukan pada kemampuan sniffingnya, namun pada kemampuan mencegat dan mengubah komunikasi, sehingga MITM attack bisa disebut sebagai jenis serangan yang aktif di sini. Ya, ini skenario-nya bisa coba lihat di sini. Jadi ada komunikasi antara Alice dan Bob, namun di tengahnya akan ada Charlie misalnya ya. Ya kan, Charlie inilah yang melakukan serangan man in the middle attack di sini. Jadi pada gambar di atas kita lihat ada 4 macam serangan yang bisa dilakukan dengan MTM. Berikut adalah penjelasan. Yang pertama itu sniffing ya, mengetahui semua pembicaraan antara Alice dan Bob ya. Kemudian ada intercepting sini. Charlie mencegat pesan dari Alice ketika Alice ingin menutup percakapan dengan Bob, I'm going to sleep, bye. Namun dengan Bob mengira Alice masih berkomunikasi dengannya. Ini ada tempering ya, kemudian Charlie mengubah jawaban Bob kepada Alice. Kemudian keempat ada fabricating ya, menanyakan nomor sosial security kepada Bob, padahal pertanyaan ini tidak pernah diajukan. Gitu. Jadi di sini ada proses terjadinya serangan MITM. Dalam serangan MITM ini seorang attacker akan berada di tengah-tengah komunikasi antara dua pihak yang dilakukan. Selalu pembicaraan yang terjadi antara mereka harus melalui attacker terlebih dahulu ya. Seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, itu baru melakukan manipulasi terhadap komunikasi antara kedua source dan destination. Namun di sini ada untuk dalam serangan man in the middle attack ini nanti akan kita coba sadap nanti. Ya, kita akan tahu data apa yang ditransmisikan. Ya. Jadi di sini Alice think she is talking with Bob, Bob think he's talking with Alice, padahal di tengahnya ada Charlie. Jadi sangat penting ya adanya autentikasi, kita melakukan komunikasi dengan siapa ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu what you know ya, PIN, password, nah pasangan kunci public ataupun private. Kemudian what you have, smart card, kunci USB, dongle, kemudian what you are. Nah, sekarang kita akan mencoba ya melakukan man in the middle attacks ya dengan MITM proxy. Jadi kita akan lakukan RP spoofing. Nanti juga ada RP spoofingnya di dalam proses yang akan percobaan yang kita lakukan. Pertama itu kita akan melakukan instalasi MITM proxy. Nah, jika
kita tidak melakukannya di dalam Kali Linux. Kemudian ini nanti kita akan melakukannya terhadap browsing yang kita lakukan terhadap HTTP. Nah, di sini berarti ini kita tidak lakukan ini karena kita hanya menggunakan HTTP saja. Kemudian lakukan ARP spoofing, kemudian ada IP forwardingnya juga, terus ada IP tables ya, kemudian meredirect semua yang dilakukan dengan port 80 ya, itu biasanya browsing menggunakan browser menggunakan port 80 di redirect ke port 8080. Nah, untuk yang ini kita abaikan karena khusus untuk HTTPS. Nah, ini sudah dilakukan juga ini yang tadi ya, melakukan IP forwarding. Kemudian nanti kita akan, ini udah ya, ini jika menggunakan WLAN ya, kita menggunakan WiFi, yang ini jika menggunakan Ethernet. Nah, kemudian akan kita jalankan anytime proxy. Ya, langsung aja kita buka Kali Linux ya, 08. Yang pertama kali kita lakukan di sini adalah kita akan melakukan cek terlebih dahulu set IP, kedua IP dari Metasploitable dan ya, if config ya masih sama sepertinya, IP-nya 165.43.165 untuk saya. Kemudian di sini ada cmd run as administrator. Ya sudah, saya config /all. Nah, IP-nya di sini 43218 masih sama. Ya. Nah, yang dilakukan sekarang adalah kita melakukan IP tables ya. IP tables ya, IP tables min t nat, kemudian min a, kemudian pre-routing min i, dan eth 0 ya, karena kita tadi menggunakan eth 0. Kalian bisa lihat menggunakan ARP min n untuk melihat menggunakan interface yang mana. Kemudian min p ya, protokol yang menggunakan apa, itu TCP. Dan min port, min d port, default portnya 80 ya, default portnya di 80. Kemudian di redirect ke min to port to port 80 tuh ya, 80 kita enter. Oh iya, saya lupa ya, sebelum melakukan ini kita harus melakukan sudo dulu. Saya ulang lagi ya, sudo masukkan password ya, harus menggunakan, nah saya gunakan ini aja, IP tables min t nat min a pre routing min i, kemudian eth 0 min p TCP min deport 80 min j redirect min to port 80. Oke, udah
Untuk ngecek ini sudah berhasil atau tidak, kita lakukan IP tables min t not min L besar. Jadi di sini kelihatan untuk port 80 sudah di redirect ke 80. Jadi saat kita mengakses menggunakan browser, menggunakan HTTP, ini akan redirect menggunakan port 80. Gitu. Nah, setelah ini kita akan melakukan RP spoofing, gitu ya. Spoofing yang seperti yang kita lakukan sebelumnya, yaitu dari ini saya clear, ya, clear. Kita ke Windows dulu aja. Di sini ya saya ARP min A. Ya, jadi IP untuk MAC address-nya masih benar ya di sini. Nah, baru kemudian di metasploitable kita cek juga, clear terlebih dahulu, ARP min N. Oh iya, saya lupa sudah admin ya. ARP /n masih kosong karena memang belum ping. Saya coba ping dulu. 192.168.43.218. Ya, ping, kemudian baru masuk ke dalam case-nya metasploitable. Di sini juga cek sudah ada ya, tersimpan. Oke, sebagai ini nanti akan sebagai membandingkan hasil setelah kita ARP spoof. Nah, sekarang kita lakukan ARP spoofing ya, ARP spoof min I ya, ETH0 min T 92.168.43.218 ya. Kemudian 92 sama seperti percobaan sebelumnya, tik 43165 ya. Min ETH0 targetnya ya, benar. Ya, ini kita biarkan saja. Kita ke Windows. Kita cek apakah sudah berubah. Nah, ini udah berubah nih. Ada dua yang menggunakan MAC address yang sama. Ini MAC address dari Kali. Ini juga MAC address dari Kali Linux. Nah, berarti udah berhasil di sini kita. Nah, setelah kita lakukan manipulasi terhadap Windows, kita juga lakukan manipulasi terhadap metasploitable-nya. Buka new tab, kemudian sudo su password, kemudian ARP spoof min I ETH0 min T, nah, kemudian menggunakan IP sebaliknya 92.168.168.168.43.218. Nah, ini biarkan saja, kita cek ke metasploitable-nya ARP min N. Nah, MAC address-nya udah berubah ya. MAC address-nya sudah berubah. Nah, berikutnya yang harus kita lakukan di sini ya, ini udah, kemudian kita jalankan MITM proxy mode transfer di Kali. Ini Kali di tab
ketiga. Jadi ada 3 tab ya. Ini airbase spoofing pertama, airbase spoofing kedua, kemudian baru kita MITM proxy. Saya lihat dulu. Tadi min mode transparent. Sudah benar. Nah, sekarang kita buka browser. Ini kita buka browser dan kita akses dari Windows ataupun mungkin rekan-rekan kalian menggunakan sistem operasi lainnya ya, akses menggunakan Windows ya. Kalau Metasploitable mungkin agak susah ya. Ini kita akses menggunakan IP-nya HTTP aja, gunakan HTTP 2/168.43.165. Akan tampilkan seperti ini. Kemudian klik CVWA, masukkan username-nya admin, masukkan password. Saya menggunakan password masih menggunakan password default. Password. Login. Ya. Lalu tampil yang seperti ini. Nah, kita cek ke Kali Linux lagi. Nah, di sini dia udah mengcapture beberapa hal yang sudah dilakukan dari Windows untuk mengakses ke IP Metasploitable. Nah, di sini ada get ya. Get yang mengakses web itu, kemudian ada di sini post, berarti ada ada data yang di post ya. Kemudian kita klik. Nah, di dalamnya ada username dan password untuk login-nya kita dapatkan di sini. Jadi karena menggunakan HTTP ya, bisa langsung kelihatan seperti ini. HTTPS nanti akan bisa beda lagi sih ya. Gitu. Jadi dari sini sudah kita lakukan penyadapan terhadap dua komputer di sini ataupun dua host dari Windows dan Metasploitable tadi. Nah, yang kita dapatkan di sini adalah user dan admin, username dan password dari host saat mengakses sebuah web seperti itu. Nah, ini salah satu serangan MITM attack yang paling sederhana yang bisa kita coba. Oke, silakan dicoba di komputer masing-masing. Selamat mencoba. Ketemu lagi di percobaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.